Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Nur Hadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di video ini saya akan membuat sebuah tabel menggunakan SQL, yaitu database MySQL. Yaitu saya akan merealisasikan tabel-tabel, membuat tabel menggunakan SQL maupun tidak. Oke, pertama-tama kita startkan di SMPP Control Panel di bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya kita klik admin. Oke, maka terbuka di sini kita akan membuat database baru. Di sini kita bikin namanya data tugas. Selanjutnya kita create. Oke, database-nya telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuatannya secara create table di sini di bagian struktur maupun bagian SQL. Yang pertama kita akan membuatnya di bagian SQL. Oke, di sini kita akan menuliskan kodenya create table kita bikin nama tabelnya data nama. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan bagian apa saja di dalam tabel kita. Pertama nomor. Di sini bagian kodenya integer, kita bikin jumlah suku katanya 3. Selanjutnya nama, bagian apanya varchar, kita bikin jumlah suku katanya 20, koma, selanjutnya alamat, kita bikin sini pun varchar juga, kita bikin jumlah katanya 20. Selanjutnya email, kita bikin sini pun varchar juga, kita bikin jumlah katanya 30. Selanjutnya jenis kelamin, kita bikin saya JK, di sini pun varchar, kita bikin jumlah katanya 20. Oke, selanjutnya kita tutup kurung, kita tutup. Selanjutnya kita akan buat. Oke, di sini telah berhasil kita buat. Mari kita lihat di bagian sini data tugas. Di sini kita buat tabel kita dengan data nama. Oke, di sini telah tertulis nomor, nama, alamat, email, dan JK. Di sini kita akan melakukan penginputan data melalui insert maupun data SQL. Pertama kita akan melakukan di data SQL. Oke, di sini kita tulis insert into data nama values. Selanjutnya kita tuliskan isian pada tabel kita, yaitu nomor, nama, alamat, email, dan jenis kelamin. Pertama nomor, kita tuliskan 01, tanda kutip menutup 01, kita koma, buka kutip, namanya kita bikin Mimi, kita tutup, koma, alamat kita bikin Medan, bikin tanda kutip juga di sini. Selanjutnya email,
kita bikin emailnya selasa saja. Kita tutup kurung, tutup tanda kutip, koma, itu nomor telepon kita bikin asal-asal saja. Selanjutnya kontrak salah, di sini email sebagai jenis kelamin kita bikin perempuan, itu tanda kutip, itu kita tutup kurung, tanda titik koma. Di sini acuan itu. Oke, setelah itu kita bukan atau kita save. Oke, di sini telah berhasil kita menginputkan datanya. Mari kita lihat. Oke, di sini telah terinput nomor, nama, nomor 1, nama Nini, alamat Medan, email, dan JK perempuan, jenis kelamin. Selanjutnya kita penginputan data melalui insert. Oke, di sini telah nampak nomor, nama, alamat, email, dan jenis kelamin. Oke, kita bikin di sini 2, namanya Tono, alamatnya Binjai, emailnya kita bikin asal saja. Selanjutnya jenis kelamin laki-laki. Setelah itu kita simpan. Oke, di sini telah tersimpan. Mari kita lihat. Oke, di sini telah tersimpan. Selanjutnya kita akan menaruhkan primary key-nya. Kita klik struktur. Oke, di bagian nomor ini kita akan letakkan primary key atau kata kunci. Primary key ini berfungsi untuk mempermudah kita mencari data yang ingin kita temukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan relasi atau menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Oke, di sini saya telah membuat database dengan nama Tokonico. Di sini saya telah melakukan pembuatan tabel dan penginputan data di tabel pembayaran, tabel pembeli, tabel supplier, dan tabel transaksi. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan atau merelasikan. Kita klik di database Tokonico. Selanjutnya kita designer di bagian more. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan tabel yang satu dengan tabel lain. Oke, kita akan menghubungkan tabel barang dengan tabel transaksi. Kita create relationship. Setelah kita hubungkan tabel barang di bagian ID barang dengan tabel transaksi di bagian ID barang. Kita klik ID barang. Selanjutnya kita hubungkan dengan ID barang di tabel transaksi. Oke, di sini kita akan menghubungi 3 pilihan, yaitu cascade, set null, dan no action. Cascade adalah fungsi yang berguna untuk merelasi baris dalam tabel. Jika tabel A melakukan pengupdatean, maka tabel B akan terjadi pengupdatean. Jika tabel A terhapus, maka tabel B bagian datanya juga terhapus. Selanjutnya set null ya, ialah jika di bagian tabel A secara otomatis akan merubah baris pada tabel B menjadi null pada kolom yang terrealisasi jika kolom foreign key tidak memiliki pengaturan not null. Selanjutnya no action ini adalah kita tidak melakukan apa-apa
Tapi jika kita melakukan pengubahan di tabel barang, maka di tabel transaksi tidak akan terjadi perubahan. Oke, di sini akan kita pilih cascade keduanya. Lalu kita tekan OK. Oke, jika kita ingin menghubungkan antara ID barang dan tabel barang dengan tabel transaksi, kita akan melakukan indeks. Cara pengindeksannya itu kita klik ini. Setelah itu kan kita checklist bagian mana yang mau kita indeks, lalu kita klik more, lalu tekan indeks. Saya di sini telah melakukan pengindeksan, maka ada terhadap kunci atau tanda kunci indeks ini. Jika Anda belum melakukan pengindeksan, maka Anda tidak dapat menghubungkan atau merealisasikan tabelnya. Oke, mari kita menghubungkan tabel yang lainnya lagi. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pembayaran. Kita create relationship. Setelah itu kita klik edit transaksi pada tabel pembayaran, lalu kita hubungkan tabel transaksi di bagian edit transaksi. Setelah itu kita pencet cascade antara keduanya, kita tekan OK. Oke, maka keduanya akan terhubung. Selanjutnya kita hubungkan ID pembeli di tabel pembeli dengan tabel transaksi di bagian ID pembeli. Kita klik ID pembeli di tabel pembeli. Selanjutnya kita select foreign key nya di bagian ID pembeli di bagian tabel transaksi. Kita pilih di sini cascade antara keduanya, lalu kita tekan OK. Oke, maka di sini telah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan tabel barang dengan tabel supplier di bagian ID supplier, di bagian tabel supplier di bagian ID supplier. Selanjutnya kita klik ID supplier di bagian tabel barang, kita hubungkan dengan ID supplier di bagian tabel supplier. Ini pun kita klik cascade juga antara keduanya, lalu kita tekan OK. Oke, di sini kita telah melakukan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, lalu kita save. Selanjutnya kita akan menampilkan berapa entity pada tabel barang. Kita klik SQL, lalu kita tuliskan kodenya, select nama barang, underscore barang, itu harga, stok, form, TB, barang. Selanjutnya kita tutup. Di sini kita bikin tanda titik koma. Oke, lalu kita go kan. Oke, di sini terjadi kesalahan.
kita jalankan lagi. Oke, di sini telah terlihat nama barang, harga, stok di bagian tabel barang. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan tabel barang dengan tabel pembeli. Kita klik di bagian tabel barang, lalu kita klik SQL, lalu kita akan menghubungkan tabel barang dengan tabel pembeli. Oke, mari kita hubungkan. Select nama barang, harga, stok, itu nama skor pembeli, yaitu JK, alamat, from tabel barang, inner join tabel pembeli on ID barang sama dengan ID pembeli, lalu tutup tanda titik koma. Mari kita jalankan. Oke, di sini telah nampak dua tabel, yaitu nama pembarang dengan nama nama pembeli. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan atau menggabungkan semua atau beberapa tabel dengan perintah SQL. Oke, selanjutnya kita klik SQL, select bintang, form, barang, from TB barang, koma TB transaksi, koma tabel pembayaran, koma tabel supplier, koma tabel pembeli. Setelah itu kita tutup, koma, kita tutup. Oke, mari kita jalankan. Oke, di sini terlihat semua tabel yang telah kita buat
di tabel barang, tabel pembayaran, tabel pembeli, dan tabel supplier, dan tabel transaksi. Sekianlah video yang dapat saya buat. Jika ada lebih dan kurangnya dalam video saya maupun penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.